Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas informasi terkait dengan isu yang beberapa hari ini hangat yakni persoalan habaib yang kemudian ini betul-betul lagi menyita perhatian para pegiat media sosial Dia begitu mengemuka ke permukaan khususnya ini Habib Bahar bin Smith yang kemarin itu kemudian sempat membuat statement yang menyinggung-nyinggung Gus Fuad Playwright yang kemudian akhirnya menjadi ramai dan tapi bukan hanya antara Habib Bahar dengan Gus Fuad, tapi terseret-seret istilah atau nama habaib. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem. Tentu pertanyaannya kepada kita semua, dalam konteks apa, dalam situasi apa kita harus menghormati habaib itu, dan kenapa kemudian dan bagaimana model penghormatan kita itu, dan seperti apa yang dimaksud habaib, dan manakah yang harus dipanggil habaib. Ada hal yang kemudian kontroversi kalau kita melihat, karena antara pandangan penjelasan daripada Habib Bahar dan ternyata Habib Rizik ini berbeda tentang apa itu habaib dan bagaimana kita harus memposisikan dia sebagai seorang habaib. Perbedaan ini tentu hal yang sangat prinsip. Kenapa? Karena dua-duanya adalah orang yang sama-sama memiliki banyak pengikut. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa pendapat daripada Habib Bahar bin Smith ini dan seperti apa pandangan daripada Habib Rizik Syihab. Mari kita simak dulu sama-sama. Yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Harta bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Ada istilah itro, zuriyah, keturunan, ada istilah Habib, kan? Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi gelarnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Cukup namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Nah, sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Iya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dipanggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Nah, saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh punya silsilah itu kita akui dia turunan Nabi, kita akui dia itu, kita akui dia zuriyah, tapi jangan dipanggil Habib kalau dia. Kalau kita simakkan itu beda jauh bagaimana penjelasan daripada Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa siapapun itu kalau dia keturunan Nabi, mau anak kecil apapun itu dia harus dipanggil habaib. Tidak ada urusan dengan hal lain, embel-embel yang melekat Nah, ini yang kemudian menjadi risih bagi kita semua Bagaimana ketika seseorang itu habaib dia memiliki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Karena kita percaya bahwa tidak ada lagi orang yang maksum selain Nabi Tidak ada lagi orang yang terjaga dari berbuat dosa dan kesalahan, termasuk tentu habaib. Dia juga bisa salah dan bisa benar. Nah, termasuk saya kira Habib Bahar. Nah, penjelasan Habib Bahar ini kan justru membingungkan saya kira umat, dan itu berbahaya ketika kemudian itu ditelan mentah-mentah oleh pengikut-pengikut mereka hanya karena terlalu cintanya kepada Habib dengan sejumlah argumentasi-argumentasi yang selama ini memang
ya itu argumentasi yang memiliki dalil yang kuat ya tentang ya kecintaan kepada habaib. Nah, oleh karena itu menarik apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ya, bahwa antara Habib, habaib dan zuriat Nabi itu harus dilihat dalam konteks yang berbeda. Ya. Zuriat Nabi atau anak cucu Nabi ya dan habaib. Ya. Tidak semua ya keturunan Nabi ya itu bisa dipanggil habaib. Ya. Nah, disinilah saya sebenarnya agak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, bahwa yang masuk dalam kategori yang bisa dipanggil habaib itu adalah mereka yang beriman kepada Allah ya, mengikuti dan mewarisi ya ilmu Rasulullah, akhlak Rasulullah ya, jelas berdiri tegak dalam agama Allah. Nah, itulah yang bisa dipanggil habaib dari keturunan Nabi. Yang bersambung itu sanadnya ya, silsilahnya. Tetapi jika ada keturunan Nabi, perilakunya, akhlaknya ya, itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu tidak bisa dipanggil habaib. Ya, belum bisa dipanggil habaib ya, baik itu dari sayyid ya, syarif dan semacamnya ya. Kenapa? Karena ya seseorang itu bisa dipanggil habaib ya karena memang dia mewarisi ilmu dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewarisi ilmunya ya, mewarisi akhlaknya. Nah, ini saya sepakat dalam hal itu. Dan kalaupun ada orang yang mengaku-mengaku misalnya sebagai habaib ya, tetapi perilakunya, akhlaknya ya, tindakan-tindakannya itu ya yang selalu membuat provokasi ya, menyerang orang ya, kurang taksim, tentu ini yang harus dipertanyakan ya. Sehingga ketika ada orang yang mempertanyakan ya, itu harus diterima ya sebagai sesuatu yang harus direfleksi. Karena bagaimanapun juga ya, bahwa sekali lagi tidak ada orang yang kemudian maksum ya. Kita tentu harus mencintai keturunan Nabi ya, siapapun itu, karena kecintaan kita kepada mereka itu karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi sendiri yang memerintahkan kita untuk mencintai keturunannya. Tetapi bukan berarti mencintai keturunan Nabi, mencintai para habaib serta merta kita mau mengikuti ya apa yang mereka sampaikan ya, apa yang mereka inginkan. Ketika ada hal yang menurut kita itu tidak baik, ada hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ya kehidupan ya bernegara, kehidupan sosial, bagaimana menjaga kerukunan dan harmonitas dalam berbangsa ya, kita bisa tidak mengikuti, kita bisa memberikan kritik dan mengingatkan. Karena hanya dengan cara begitulah ya tentu ya kita ini bisa menciptakan sebuah harmonitas dalam bernegara. Makanya saya kira menarik ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini ya, dan tentu ini merupakan ya sebuah tamparan keras bagi Habib Bahar ini, supaya dia bisa merefleksi dan menyadari bahwa selama ini dia juga kadang kurang berhati-hati dalam memberikan statement-statement dan pandangan-pandangan yang pada akhirnya itu kemudian hanya blunder yang publik kemudian melihat ya itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekalipun kita tahu juga bahwa Habib Rizik juga dalam beberapa hal ya kadang dia juga sebenarnya membuat statement-statement yang itu menurut kita juga itu kurang pas ya, dan itu bisa saja terjadi karena yang namanya manusia itu ada ada perasaan ya, kadang kita emosi, kadang kita jengkel, kadang kita geram, dan itu bisa saja terjadi pada setiap manusia. Dan situasi ini tentu akan kembali kepada kita publik untuk kemudian menilai itu semua, dan tentu kita punya prinsip bahwa yang harus diteladani itu adalah mereka yang mewarisi ilmu dan akhlakul karimah dari Nabiullah Muhammad SAW. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.